Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas at-ta'anni awil anat halaman 47 sampai 52 insyaallah taala dari kitab Mausu'at Akhlaq, kumpulan ensiklopedi akhlak yang mulia, karakter yang mulia, budi pekerti yang mulia yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah akhlak yang mulia yang mana ini adalah kunci kesuksesan banyak hal. Kunci kesuksesan banyak hal yang disebut dengan at-ta'anni awil anah, yakni sifat lemah lembut, sifat ta'anni itu tidak terburu-buru, menghukumi seorang, tidak terburu-buru menjustifikasi seorang, tidak terburu-buru dalam melaqabi, yakni menjuluki seorang dengan julukan-julukan yang tidak benar. At-ta'anni merupakan akhlak yang mulia, dan akhlak ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah sikap ta'anni atau al-anah yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensikapi seorang badui yang kencing di dalam masjid, di pinggiran, di pojokan masjid. Akhirnya dengan sikap yang mulia Rasulullah SAW, badui ini malah bertambah kesadaran imannya, Islamnya, dan sempat mengatakan ketika Rasulullah SAW mensikapi badui ini mendoakan baginda Nabi SAW, Allahumma arham Muhammadan wala tarham ma'ahu ahada. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah rahmatmu, tambahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu adalah reaksi Abu Bakar, reaksi Umar ingin mengusir orang tadi, bahkan memenggal lehernya dengan pedang dan lain sebagainya, karena melihat suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat, yakni kencing di dalam masjid. Kemudian contoh yang lainnya al-hilmu wal anah, ketika Rasulullah SAW menghadapi banyak hal, dan contoh-contoh di dalam sirah Nabi SAW sangatlah banyak sekali. Rasulullah SAW adalah sosok yang memiliki al-hilmu wal anah. Sikap seperti ini, saudara-saudara, sangat kita butuhkan di dalam kita bermuamalah dengan siapapun, dengan kaum muslimin, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, bahkan sama orang terdekat dengan kita, yakni istri, sama anak-anak kita. Jadi ini yang akan merem
terjadinya konflik rumah tangga. Al-hilmu wal anah, yakni seorang bersifat atau bersikap lemah lembut, tidak terburu-buru menghukumi keluarganya, istrinya, sehingga perceraian itu bisa direm, bisa dikendalikan dengan adanya al-hilmu wal anah. Memang tidak semua permasalahan itu bisa tuntas sekaligus dengan perceraian. Setelah perceraian itu akan muncul masalah-masalah yang lain, masalah hak asuh, masalah waris, masalah harta gono gini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki sifat al-hilmu wal anah, yakni sabar, hudu, tenang, tidak terburu-buru dalam memutuskan suatu, dipertimbangkan banyak hal, dilihat positif dan negatifnya, maka akan terjadi kebaikan yang luar biasa. Seorang pemimpin harus punya sifat ini, al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah itu adalah mengayomi untuk semua lapisan masyarakat, melihat kiri sehingga semua rakyat yang dia pimpin tidak merasa dirugikan. Memang ada kaitannya dengan keadilan, tetapi al-hilmu wal anah, sifat kehati-hatian, kelemah lembutan, tidak yakni arogansi dalam mensikapi sesuatu, ini adalah satu hal yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Halaman 47, at-ta'anni awil anah. At-ta'anni awil anah. Al-anah, al-ana al-hilm wal waqar. Al-anah itu artinya al-hilm. Al-hilm itu adalah kelembutan. Lembut orang ini, tidak punya mental premanisme, tidak bengis. Al-waqar, al-waqar itu adalah hudu. Hudu itu tenang. Alaikum bis sakinati wal waqar, kata Nabi SAW ketika menasihati sahabatnya yang terburu-buru, berlari-lari ketika didirikan sholat, qomat sholatnya, mereka berlari-lari menuju masjid. Maka nasihat Nabi SAW, alaikum bis sakinati wal waqar, wajib atas kalian kalau pergi ke masjid sakinah. Sakinah itu tidak bersuara, tenang, tidak gaduh, itu sakinah. Al-waqar, hudu. Hudu itu artinya tidak terburu-buru, tenang, sama juga maknanya. Sehingga ketika kita mendapatkan salat, fama adraktum fasallu, fama fatakum faatimmu. Ini konsep dalam mendapatkan salat 5 waktu jamaah. Fama adraktum, rakaat yang mana yang kalian dapatkan, fasallu, salatlah dengan rakaat itu. Tidak perlu merasa halanya hilang. Allah Maha tahu kita terlambat. Allah Maha tahu kita terlambat. Fama fatakum, apa yang kalian lewat, faatimmu, sempurnakan. yakni setelah imam selesai kita kurang berapa rakaat, maka sempurnakan. Ini saudara-saudara pelajaran yang mulia, bahasanya di dalam kehidupan seorang tidak boleh yakni gerasa gerusuh atau terlalu cepat memutuskan, terlalu cepat bersikap tanpa melihat kanan dan kiri. Tidak aib, bukan sebuah aib kalau seorang itu tarajuk. Tarajuk itu artinya dia ralat perkataannya yang keliru, bukan aib. Ketika kebenaran itu ada di kemudian hari, di belakang hari, maka boleh dia tarajuk. Tarajuk itu dia meralat perkataannya. Dan sebuah keputusan apabila didasarkan dengan al-hilm, yakni lemah lembut, wal waqar, dengan sebuah ketenangan, itu yang diutamakan di dalam segala macam muamalah kita dengan orang lain. Ngaji itu perlu al-hilmu wal waqar, kelembutan, dan waqar, kedamaian, ketenangan. Jadi ngaji jangan bikin gaduh, ya.
Habis ngaji bukan orang seneng, tapi orang dongkol. Wah, saya salah semua, saya jadi ahlul bid'ah wal jamaah ini. Seperti itu. Habis ngaji orang itu punya al-hilm, bukan habis ngaji seorang tambah tambah jadi preman, jadi punya sifat premanisme yang mengedepankan kekerasan, bukan. Tapi justru dengan ngaji dia tambah hati-hati dalam berbuat. Semakin dia itu tenang di dalam menyikapinya. Ya, ketika ngaji dia mendapatkan jawaban dari keluh kesahnya. Apa keluh kesah itu? Keluh kesah daripada kemana dia mesti berjalan di dunia ini dan apa tujuan orang hidup di dunia ini. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang tidak punya al-hilm dan waqar, ya, dia hanya melihat kanan kirinya, melihat temannya, melihat tetangganya, melihat saudaranya, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Seorang ketika punya al-hilm wal waqar yang dikenal dengan al-anah, dia tahu, dia betul-betul hati-hati dalam menentukan perjalanan hidupnya, tidak terpengaruh kanan dan tidak terpengaruh kiri, dan tidak terpengaruh apa kata orang, apa yang lagi tren saat ini, tapi dia berada pada posisi tujuan hidupnya sampai akhir hayatnya. Al-waqar al-anah wal at-ta'anni awil anah, yakni at-ta'anni awil anah, ini juga dinamakan tathabbut. Tathabbut itu artinya cross check, tabayyun. Ya, tabayyunnya tathabbut wa rajulun anin ala fa'ilin ay kathirul anati wal hilm. Yani dinamakan orang itu punya sifat at-ta'anni awil anah, ya, apabila dia telah tathabbut, dia telah cross check, dia telah bertabayyun kepada orang yang dia curigai. Saudara-saudara, kadang kita melihat seseorang dari zahirnya, kenapa dia melakukan seperti ini, tidak pernah tahu sebab musababnya. Langsung kita katakan orang ini bukan Islam, orang ini bukanlah orang saleh, orang ini bukanlah orang begini. Karena kita tidak pernah tathabbut, tidak pernah duduk, bertanya, berdiskusi dengan orang ini. Seorang pelaku kemaksiatan, tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan itu sebetulnya. Karena kemaksiatan itu berseberangan dengan fitrah manusia. Maka ketika seorang mampu duduk dengan pelaku kemaksiatan, dia tanya, pasti dia akan jawab, kenapa saya berbuat maksiat? Dia akan jawab. Ya, dia akan jawab. Nah, ini keberhasilan dan kunci dakwah Rasul itu seperti ini, saudara-saudara. Jadi selain dakwah seperti ini, Rasulullah SAW menggunakan konsep ta'anni, ya, al-hilm, kelemah lembutan, dengan praktek dakwah fardiyah, bab ke bab, pintu ke pintu, ngetok pintu masing-masing, duduk bertanya, kenapa ente tidak sholat? Kenapa ente tidak begini? Kenapa ente tidak begini dan begitu? Sehingga Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi yang bisa berkata saja, tapi nabi yang mampu berbuat. Bukan saja seorang guru yang mampu berkata, tapi beliau mampu memberikan solusi. Saat ini saudara-saudara, guru yang bagus, penceramah yang bagus, ustadz yang bagus adalah mereka yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan umat. Bukan hanya yang mampu memberikan ceramah, bukan hanya yang mampu memberikan omongan, perkataan, dan lain sebagainya. Karena itulah sebetulnya yang ada pada diri Rasulullah SAW. Saya bercerita tentang akhlak ini, at-ta'anni pada seorang guru. Seorang guru, seorang pendidik melihat anak di kelasnya nakal, ya, dia tidak langsung tulis pada nilai rapot akhlaknya, anak ini akhlaknya 5 atau di bawah 5, bahkan tidak naik karena tidak punya akhlak yang mulia. Tapi seorang guru harus mampu berta'anni, tathabbut, dengan cara mengobservasi santrinya tadi, muridnya tadi, kenapa engkau di kelas sampai berbuat seperti ini? Maka akan timbul jawaban 1, 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin 10. Dari situ kita tahu di mana letak kesalahannya.
Di mana letak kesalahannya? Nah, konsep pendidikan yang seperti ini, yakni yang melayani, yang hospitality, itu ada di zaman dahulu, tapi sudah hilang di zaman sekarang ini. Sekarang seorang guru melihat zahirnya saja, tidak mampu mengobservasi kenapa anak didiknya ini berbuat seperti itu. Saudara-saudara, kalau ada lembaga pendidikan yang menerapkan konsep seperti ini, maka itulah pendidikan yang berhasil. Ya, itulah pendidikan yang berhasil. Pendidikan yang gurunya memiliki ruh sebagai seorang pendidik, bukan pendidikan yang memiliki seorang pendidik. Ya. Seorang pendidik guru penting, tapi ruh menjadi seorang guru lebih penting. Ya kan? Punya guru banyak, tapi ternyata apa? Gurunya tidak punya ruh untuk mendidik, sama saja. Ya, dia hanya lihat mana ujian kamu dapat sekian, pulang. Kamu udah sekian, pulang. Ini tidak pernah teraplikasikan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupannya. At-ta'anni istilahan at-tathabbut wa tarkul ajalah. At-ta'anni, at-tathabbut, dia cross check, tabayyun kepada sebuah perbuatan, wa tarkul ajalah, dan dia tidak terburu-buru dalam menghukumi orang. Orang berbuat suatu kesalahan, masih bisa dia katakan mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Ya, ini namanya al-hilm, ini namanya al-anah. Mendapatkan temannya berbuat seperti ini, dia tidak mengatakan, wah ini sekarang sudah meninggalkan kajian, dia pindah ke kajian yang lainnya, dia pindah kepada guru yang lainnya, ini jadi musuh ini. Dia berasumsi sendiri, dia ucapkan kepada temannya, akhirnya yang ada teman yang mendengarkan perkataan tadi yang belum tentu benar, belum tentu benar. Ini sebab perpecahan yang ada pada tubuh umat Islam. Ini sebab perpecahan yang ada pada tubuh umat Islam. Seperti dulu contohnya saudara-saudara, yakni ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang sebagian Jama'atut Tabligh yang keluar dari orang-orang Saudi, ya, yang keluar ke Asia atau ke Indonesia atau kemana, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, apakah mereka termasuk golongan-golongan yang sesat? Ya, jawaban sahabat, selama mereka berdakwah kepada Allah, menyeru kepada ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, maka mereka berada di atas kebenaran. Jawaban yang sangat umum sekali, karena Syekh mungkin tidak pernah tahu apa yang dilakukan sama mereka. Kemudian juga kelompok-kelompok dakwah yang lainnya, ya, kelompok-kelompok dakwah yang lainnya harus punya tabayyun, tathabbut di dalam sebuah masalah dan tidak boleh langsung menghukumi seorang. Ya. Kenapa dia berorganisasi? Kenapa orang ini tidak berorganisasi? Kenapa dia tidak berpartai? Kenapa ini berpartai? Kenapa ini memilih? Kenapa ini nyoblos? Kenapa ini tidak nyoblos? Semuanya punya alasan. Semuanya punya alasan. Nah, sempat pernah terjadi sebuah fenomena yang terjadi di negara kita ini, adalah fenomena tahdzir dan tahdzir. Yakni seolah-olah tahdzir ini seolah-olah kalau tidak sesuai dengan arahan pengajiannya dan kelompoknya, itu bukan golongannya. Ini fenomena ini sempat menyebar sehingga seorang itu merasa benar sendiri, paling benar sendiri. Ya, yang lainnya itu dianggap sesat, yang lainnya itu bukan on the track, yang lainnya itu bukan ala siratul mustaqim, ya, menyimpang, kalian menyimpang, sayalah yang di atas siratul mustaqim. Akhirnya syaitan datang memasukinya, wah ente ini ahli surga, yang lain ahli neraka, jalannya tambah busung. Begitu jalan dia tidak pernah lihat kanan kiri, ente neraka, anak surga, surga punya anak. Ya akhi, ini sebetulnya berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ajalah itu apa? Al-ajalah itu bahasa Arabnya roda, ya. Roda, kalau bisa terjemahkan al-ajalah itu terburu-buru, karena roda itu kan begini terus, ya. Tidak mungkin ada roda begini, ya. Nah, ini nama roda kena paku, gitu. Ya. Roda itu terus, ya, terus berjalan. Al-ajalah, tarkul ajalah. Al-ajalah ini terburu-buru. Tidak boleh orang itu bersikap di dalam kehidupannya terburu-buru.
Kecuali apa? Kecuali dua hal. Apa itu? Apa? Menikah. Satu lagi? Hah? Menikah sudah, Pak. Yang tahunya menikah saja. Ya kan? Ini sudah kadaluarsa menikahnya. Iya. Iya. Yani seorang dalam berbuat baik itu tidak boleh ditunda-tunda. Dalam berbuat baik dalam menikah. Menikah termasuk salah satu perbuatan baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarkul ajalah, jangan terburu-buru dalam vonis seseorang. Ta'anni syuwayya, kata orang Arab, syuwayya. Ya. Ini begini. Sabar itu. Jadi kalau umrah ada orang begini-begini nih, ya. Kalau ada orang begini-begini itu di umrah itu syuwayya. Sabar ente, sabar, jangan kenceng-kenceng ini, syuwayya itu. Kalau Indonesia kan stop. Nah, kalau orang Arab begini. Yani syuwayya artinya pelan-pelan, ya. Jangan gerusah-gerusuh, jangan terlalu cepat, yakni syuwayya. Dan sesuatu yang diputuskan dengan cepat-cepat mesti ada kebaikan yang terlewat. Sesuatu yang diputuskan dengan cepat mesti ada satu kebaikan yang terlewat. Itu yakni sunnatullah. Maka Nabi SAW melarang orang dalam berbuat, bersikap, berkata dalam kondisi al-ajalah. Ketika dia ini memiliki sifat ajalah, terburu-buru, ada orang yang mengingatkannya, terima. Alhamdulillah ada orang yang mengingatkan Anda supaya kita tidak bersikap terburu-buru. Wa qila al-anatu al-mubalaghatu fi rifqi bil umur. Al-anah itu adalah sifat berlebih di dalam lemah lembut. Itu Nabi SAW itu punya sifat berlebih dalam masalah lemah lembut. Saudara-saudara, kalau orang memiliki al-anah, ya, al-anah lemah lembut, orang kalau punya sifat lemah lembut, itu kalau dia seorang guru, dia merasa kasihan kalau ada anak muridnya yang tidak bisa. Ya. Anak muridnya ini akan ditemui lagi habis jam pelajaran, dilesin lagi dan tidak bayar. Kalau dia punya kelembutan. Ini guru-guru zaman dahulu masih belum kenal internet. Kalau guru zaman sekarang sudah kenal internet, langsung dikasih link Zoom. Ya. Silaturahminya pindah pada link Zoom. Ya, alhamdulillah mudah. Meskipun Allah berikan link Zoom, tapi tidak ada guru yang melakukan ini. Ya, guru yang melakukan ini. Silaturahmi semakin dekat dengan Zoom. Ini kalau kita berbicara seorang guru. Kalau kita berbicara seorang pemimpin yang punya lemah lembut yang berlebih, yakni yang di atas manusia biasa, dia ini akan peka terhadap masalah rakyatnya. Dia tidak bakalan makan kalau rakyatnya belum makan. Ya. Dia tidak bakalan naik mobil sebelum rakyatnya naik mobil. Dia tidak bakalan naik motor sebelum rakyatnya naik motor. Ya. Artinya bagaimana? Artinya perkataan saya tadi, yakni mengusahakan kemudahan-kemudahan untuk rakyatnya. Jangan sampai ada sebuah keputusan yang ajalah. Apa itu ajalah terburu-buru? Yang keputusan yang munculnya tengah malam. Ini namanya ajalah. Ya. Biasanya keputusan yang munculnya tengah malam tidak ada yang baca. Tidak ada yang baca. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka al-ana ini juga penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin kalau memutuskan suatu keputusan harus diketahui oleh yang lemah ya sampai yang kuat, yang menengah sampai yang ke atas sampai ke bawah, yang menengah sampai ke bawah. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Terbuka permasalahannya. Dan subhanallah azim akan timbul setelah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi al-anah ini ya adalah kelembutan di atas rata-rata. Memiliki sifat kasih sayang di atas rata-rata. Seorang ayah apabila tidak memiliki kelembutan kepada anaknya, dia tidak peduli anaknya sekarang sedang ngapain. Mau nonton game lah, mau main game lah, peduli amat, yang penting kerjaan saya beres.
Tiba-tiba setelah anaknya ini dewasa, ayahnya sudah tua, ternyata apa yang diharapkan oleh ayahnya kepada anaknya tidak ada sama sekali. Sampai ayah ini berkata pada dirinya, dulu saya nyesel melahirkan kamu. Padahal bukan dia yang melahirkan, kan? Ibunya. Ya, dulu saya nyesel melahirkan kamu dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara, penting bagi kita ya, kalau kita itu sayang ya, kalau kita memiliki sifat anah, al-anah itu kasih sayang yang di atas manusia, rata-rata manusia yang lainnya, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, insyaallah kita peduli pada anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Jangan sampai keturunannya ini menjadi generasi yang lemah, generasi yang mengkhawatirkan. Ya, bukan generasi emas yang diidamkan oleh Rasulullah SAW, tapi generasi lemah, generasi yang tidak pernah mempedulikan pondasi agamanya, akidahnya, ya, ibadahnya dan lain sebagainya. Maka betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim." Hendaklah takut mereka itu meninggalkan setelah mereka generasi-generasi yang lemah, ya. Dzurriyyatan di'af, yakni generasi-generasi yang lemah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa, saudara-saudara? Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 94, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah motivasi spirit untuk berbuat lemah lembut, al-anah. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Ya, wahai orang beriman, apabila engkau langkahkan kaki engkau di jalan Allah, ya, berjihad, ya, fatabayyanu, tabayyun dulu, jangan perangi kaum ini dulu, tabayyun dulu, muslim betul. Ayat An-Nisa ayat 94 ini ditafsirkan dalam sebuah hadis Nabi SAW atau athar, cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mengutus pasukan perang. Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan perang untuk memerangi sebuah kaum yang tidak menjawab ajakannya, Rasulullah SAW mengirim mata-matanya, yakni berhenti dulu di sebuah tempat yang jauh dari kaum tadi, dikirim tilik sandinya. Dikirim tilik sandinya di sana untuk memastikan apakah mereka itu Islam atau tidak. Apakah mereka itu mau menerima Islam atau tidak. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat sejarah, ketika Rasulullah SAW mengutus tilik sandinya dan mendengarkan azan saja, Allahu Akbar, diberitakan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu adalah muslimun, mereka azan. Itu Nabi SAW tidak jadi untuk melakukan penyerangan terhadap kaum tersebut, yang mana sudah diinformasikan sebelumnya bahwasanya mereka menentang Islam dan memusuhi Islam. Bayangkan perjalanan jauh-jauh gagal karena ternyata tempat tersebut adalah Islam. Ya, kalau kita ya mungkin berkata, sudah jauh, sudah perjalanan 1 bulan, masa tidak perang gitu, tidak dapat ghanimah dong. Kalau kita, tapi di zaman Nabi SAW tidak. Perjalanan yang jauh sampai mendekati tujuan, ditabayyun dulu. Oh benar, mereka ini tidak mau beriman. Nah, An-Nisa ayat 94 ini adalah sebuah dasar. Jadi kita apabila menghadapi sebuah permasalahan, tanya dulu, Anda tadi berbuat seperti ini kenapa? Ada masalah apa? Tiba-tiba kok ngamuk-ngamuk sendiri di rapat, tiba-tiba kok ngamuk sendiri di training, ya, kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah PT yang melibatkan banyak orang. Kalau di sebuah kehidupan masyarakat ada perbuatan yang kurang bagus, didatangi tetangganya, ini datang, kenapa tadi seperti ini, mengatakan seperti ini. Ketika dia dapat jawaban, disitulah asli penilaian itu muncul. Oh ternyata orang atau tetangga kita ini atau saudara kita ini melakukan hal itu karena sebab dan musabab, ya.
Wal muradu minat tathabbut al-anatu wa adamul ajalah. Dan apa yang dimaukan dari tathabbut, kita bertabayun dulu, bertathabbut dulu, cross check dulu. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan tergesa-gesa, memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa. Wat tabassuru fil umuril waqi', dan melihat lebih jauh terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Melihat sesuatu lebih jauh terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara, banyak permasalahan-permasalahan yang menjadikan keluarga seseorang itu hancur, bisnis orang itu hancur, lembaga seorang itu hancur karena ada mutatsabbut, karena dia tidak cross check dulu kebenaran kabar tersebut. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit-langit, 7 langit ini, dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjawab makna ayat ini? Apa makna ayat ini? Saya tanya pada antum. Bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sekejap, bisa atau tidak? Ya, idza arada Allah taala syai'an yaqula kun fayakun. Ya kan? Allah mampu mengerjakan suatu, menciptakan apa saja, kun fayakun, langsung jadi. Tapi kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Maknanya adalah Allah mengajari kita ta'anni, ya, step by step, sabar, ta'anni, ya, langkah demi langkah, progres demi progres, ya, program demi program, tidak langsung semuanya. Dan inilah sesuatu yang langsung instan terjadi, biasanya instan selesainya, tidak lama, ya. Tapi kalau sesuatu itu dibina dari dasarnya dulu, terus dia akan kuat, Kemudian kalau sesuatu itu langsung tiba-tiba kelihatan di depan mata kita, tiba-tiba mendadak kaya, mendadak pintar, mendadak ini dan lain sebagainya, itu ada itu Ustaz Marullah kemarin ngatakan ada kursus, ya, bahasa Inggris 5 menit langsung pinter bahasa Inggris, ya. Percaya tidak? Percaya tidak? Ya, tidak ada langsung bisa bahasa Inggris. Ada perguruan pencak silat bisa mengajarkan Anda pinter silat seperti silat apa saja yang antum maukan dalam waktu 5 menit. Ada. Percaya atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Transfer energi dulu. Ditransfer energinya, habis itu orangnya sambil merem, dia mencak sendiri, ya, gaya Bruce Lee, gaya ini, itu dimasukin dulu. Dimasukin dulu. Dulu pernah waktu tren-trennya tenaga dalam itu, ya, ini ada orang bisa melakukan gerakan apa saja, ternyata dilakukannya sambil merem, ditransfer dulu, ya, jinnya ke dalam tubuhnya, kemudian dia bisa melakukan apa saja, bisa memukul jarak jauh dan lain sebagainya. Ya, tapi instan, habis itu begitu diruqyah, dipegang sama orang yang beriman pada Allah, hilang, kabur, kepanasan. Habis itu tidak bisa lagi berobat. Orang tidak pernah sabar berobat, tiba-tiba dengar radio, dengar TV, dengar media mengatakan di sana ada tempat pengobatan, sekali pegang sembuh, kan? Iya kan? Ternyata betul, datang ke sana sekali pegang sembuh. Orang yang stroke, yang tidak bisa jalan, tapi habis balik ke rumahnya kembali lagi tidak jalan, ya, kembali lagi tidak jalan. Nah, ini namanya ada unsur istidraj, yakni supaya
percaya orang ini orang sakti mandraguna, ya, padahal yang dimasukkan ke dalamnya adalah unsur jin, ya. Ini biasanya pengobatan demikian itu namanya macam-macam itu. Biasanya syaratnya juga macam-macam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan mudah percaya dengan pengobatan seperti ini. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses. Ya, proses bisa ke dokter, bisa meminum herbal, bisa dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah dipuji. Sesungguhnya ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj, Nabi SAW pernah memuji Al-Ashaj, yakni Ashaj ibn Qais, dan beliau mengatakan kepada Ashaj, wahai Ashaj, Allah mencintai kamu karena ada dua sifat yang ada pada diri kamu. Apa itu? Al-hilmu wal-ana, kelembutan dan kehati-hatian dalam bersikap. Nah, ini kalau seorang mau dicintai Allah, milikilah sifat itu, milikilah karakter itu. Jangan pernah kita mencari kecintaan Allah, keridhaan Allah kepada diri kita dengan cara yang lain. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. yakni at-ta'anni, berhati-hati, ya, sikap berhati-hati, sikap lemah lembut dan berhati-hati, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalatu, terburu-buru dari syaitan, ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-anah, mahabbah. Kalau mahabbah, yakni kecintaan, biasanya adalah karena kita menginginkan sesuatu dari orang itu, ya. Mahabbatu ar-rajul li zaujatihi, cintanya seorang kepada istrinya, menginginkan sesuatu. Tetapi kalau al-anah ini adalah sikap dan perbuatan, lebih sempurna daripada al-mahabbah. Kalau al-mahabbah mungkin rasa cinta, tapi kalau al-anah yakni perasaan sekaligus perbuatan, ya. Kita cinta sama siswa ini sebagai seorang guru contohnya, ya. Tetapi kecintaan kita hanya cinta. Kita tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang konkret mewujudkan cinta kita. Cinta, kasihan ini anak, kasihan. Nah, kalau al-ana itu tidak, lebih daripada itu. Anak cinta nih sama anak ini, masya Allah, anak ini cerdas, anak ini soleh, rajin. Kemudian dia datangi di rumahnya, ya, dia tanya kebutuhannya. Apa yang dia tidak tahu diajari, ya. Itu yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, ketika seorang ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua merasa kehilangan, sampai tidak percaya Nabi itu meninggal dunia. Saking baiknya seorang Nabi ini. Antum kalau memiliki sifat ana, antum meninggal, orang tidak percaya antum meninggal. Kenapa? Ini orang ini baik banget. Kenapa tidak saya saja yang meninggal? Jangan orang ini dulu, gitu loh. Sampai seperti itu. Ya, itu al-ana. Ya. Orang ini baik sekali. Dia meninggal, tapi kelebetannya, bayangannya itu masih hidup, masih ada. Ya kan? Maka saudara-saudara, kalau orang yang memiliki sifat ana ini dicintai Allah, biasanya Allah panjangkan usianya. Ya. Maka orang yang memiliki sikap yang tadi itu, dia sangat peduli sekali, dia cinta sama orang ini, tapi cinta untuk menjadikan orang ini seperti dia. Orang seperti ini masya Allah, ya, ini luar biasa, tulus, ketulusannya itu dirasakan oleh hati kita. Orang yang tidak memberi dengan tidak memiliki ana,
ya, tidak memiliki rasa cinta, rasa anah, rasa hilm, itu tidak dirasakan. Orang ini betul ngasih kepada saya itu dengan maksud tertentu. Tapi kalau memberinya dengan rasa cinta, rasa tulus, rasa anah, ini pemberian ini berharga sekali. Pemberian ini berharga sekali. Banyak kejadian saudara-saudara yang saya dapatkan dari beberapa cerita teman-teman, yakni seorang guru. Seorang guru ini mendapatkan perbuatan baiknya tatkala tua. Ya, ternyata apa? Seorang guru ini ketika dia masih aktif mampu berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh guru-guru yang lainnya. Perbuatan itu dirasakan oleh siswanya dan siswanya mengenang sepanjang hidupnya. Ya. Jangankan apa, saudara-saudara, pembelian yang kecil, antum berikan pemberian yang kecil, antum dasarkan dengan rasa cinta dan rasa anah. Pemberian yang kecil ini akan dikenal selama-lamanya, dikenang, diingat selama-lamanya oleh orang yang kita berikan tadi. Itu yakini, ya. Yakini hal itu. Bagaimana Nabi SAW dikenang jasanya oleh seluruh para sahabat. Bukan hanya sahabat saja, orang Yahudi pun mengenang jasanya Nabi SAW. Maka betul kata Fatimah, Nabi itu tidak pernah nyimpen duit, tidak pernah punya deposit, tidak dibuka di bantalnya, di lokernya, di lacinya, itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Berarti apa? Tabungannya sudah pergi ke akhirat. Tabungannya sudah pergi ke akhirat. Maka coba kita lihat bagaimana perjuangan guru-guru yang di perbatasan. Kalau tidak dengan rasa cinta dan jiwa guru yang tinggi yang mereka miliki, tidak mungkin mereka itu ya mengantarkan siswa-siswanya pulang ke rumah masing-masing karena tidak ada kendaraan di sana. Ada seorang guru atau kepala sekolah itu mengantarkan siswanya di ojekin sendiri ke rumahnya, saking jauhnya perjalanan dari sekolah ke rumahnya. Ya, itu sebuah contoh kecil saja. Contoh-contoh yang lain itu sangat banyak sekali. Kemudian juga seorang yang haji gendong orang tuanya, ibunya digendong. Kalau dengan tampak rasa cinta dan al-ana, tidak mungkin. Mesti ada pada anak itu jasa orang tua yang dikenangnya. Maka ketika orang tua itu yakni sudah tua renta, anak-anaknya tadi tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Dan jasa yang paling tulus yang diberikan orang tua kepada anaknya tadi, itu akan menjadikan anak itu tidak pernah luput dari perkataan orang tuanya. Maka jangan pernah diremehkan. Ya. Kita kadang-kadang meremehkan, yakni berikan sesuatu dengan mahabbah, rasa cinta dan rasa ana. Ya, kita pengen anak kita itu baik, kita pengen anak kita ini seperti ini. Dan juga ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, timbulkan rasa ana kepada diri kita sendiri. Ya, karena anah ini al-anah, al-hilm wal-anah, itu terakhirnya, endingnya adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ending daripada al-ana, al-hilm ini al-khair fid dunya wal akhirah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Yang saya ingin tanyakan itu tentang baju. Yang sifat baju, kalau kita
Iya. Yang pertama merupakan sebuah dilematis dengan model kurikulum pembelajaran di negeri kita ini dengan sikap atau sifat al-anah yang harus ada pada seorang guru. Yakni seorang guru itu dituntut untuk sabar, untuk legowo, untuk menyampaikan sesuatu sampai kepada tuntasannya, ya kan perlu al-anah. Sementara di lain sisi dituntut untuk menuntaskan kurikulumnya, administrasinya sesuai dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di dalam menyampaikan pembelajaran itu seorang bisa mencoba dengan berbagai macam metodologi. Jadi metodologi itu adalah metodologi yang mana pelajaran itu mudah sampai dicerna oleh seorang siswa atau siswi. Metodologi itu tidak mesti satu, tapi boleh banyak. Nah, sekarang kenapa pelajaran tidak tuntas? Kita kembali bertanya, apakah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak tuntas untuk pembelajaran? Sangat banyak waktu itu. Waktu kurikulum pengajaran KBM yang ada di sekolah-sekolah itu sangat banyak dan berlimpah-limpah kelebihannya. Sebuah materi kadang-kadang kita lihat di dalam kurikulum kita ini terulang-ulang, ya. Ketika terulang-ulang maka mengambil waktu dan seolah-olah itu harus dikejar dan dilaksanakan. Padahal materi itu sudah berulang berkali-kali. Maka yang terbagus adalah bagaimana kita menyampaikan pembelajaran ini dengan mudah, dengan gampang, dan semua materi masuk ke dalam anak didik kita. Entah dengan cara bermain, entah dengan cara berkuis, entah dengan cara berdendang bernyanyi, entah dengan cara yakni bercerita, entah dengan cara bersandiwara, entah dengan cara membuat sebuah proyek dan lain sebagainya. Ini penyampaian kisi-kisi yang ada dalam pendidikan kita, dan itu insya Allah bisa tersampaikan semuanya dan banyak waktu yang kosong. Jadi pertama kali cari metodologi yang tepat untuk kita itu rampung mengajarkan semua materi yang dituntut oleh pendidikan. Kemudian yang berikutnya, kita perlu pahami bahwasanya pendidikan atau model pendidikan kita saat ini masih bermodel kepada penilaian tertulis, ya. Tidak ada model asesmen yang lain, penilaian-penilaian yang lain, hanya penilaian tertulis. Sehingga di situ seorang mesti mengenai angka dan nilai dari menghafal, bukan dari yang lain. Maka dengan adanya solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan Merdeka Kurikulum, ini adalah sebuah solusi. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu bisa berinovasi, bisa berekspresi, bisa memberikan nilai sendiri, dan nilai itu tidak mesti dalam bentuk tanya jawab, soal jawab ABC, ABCD atau BSBS dan lain sebagainya. Bisa dengan cara-cara yang lainnya penilaian itu, dan penilaian itu bisa dengan cara-cara yang mungkin merupakan implementasi dari sebuah makna pendidikan atau sebuah mata pelajaran yang diajarkan ke siswa-siswa tersebut. Contohnya, tidak semua penilaian itu, ya, itu yang tertulis. Nilai itu dari 100 semua, 50-nya mungkin dari ujian, ya, 50 berikutnya mungkin dari bagaimana sikap dia kepada temannya, sikap dia kepada gurunya, sikap dia kepada orang tuanya, atau kehidupan dia di dalam rumahnya. Ini bisa dijadikan sebagai acuan nilai. Namun yang demikian ini
itu masih belum berjalan. Ya, kebanyakan di negara-negara maju, ya seperti di Finlandia atau di Malaysia atau di Singapura, itu sudah mengadopsi cara-cara seperti ini. Jadi penilaian itu tidak mesti menggunakan cara dengan ujian, tapi bisa diberikan penilaian itu dengan cara-cara yang merupakan aplikasi daripada pelajaran yang dia pelajari selama di sekolah. Itu caranya. Jadi hendaklah lembaga itu segera mengadopsi atau mempelajari kurikulum Merdeka Kurikulum. Kalau dulu namanya K13 ya. Nah, K13 ini sudah mengalami penyempurnaan. Tapi kembali lagi kadang-kadang sebuah lembaga itu tidak konsisten dalam menjalankan kurikulum ya. Kadang-kadang sekarang K13, besok KTSP, besok lagi pindah lagi ke Merdeka Kurikulum, habis Merdeka Kurikulum bingung lagi, kembali lagi ke sini. Akhirnya tidak ada ketetapan apa yang mesti ditentukan dalam lembaga tersebut. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah tabayyun ya. Tabayyun dijadikan sebagai proyek untuk mengambil keuntungan. Ini yang tidak boleh ya. Tabayyun seperti yang sekarang ya, info-info yang tersebar di kalangan para wartawan dan sebagainya, apakah ini termasuk hal yang dilarang atau tidak? Saya katakan kalau info itu tidak benar ya dilarang. Kalau info itu tidak benar, itu dilarang. Nah, kadang-kadang seorang menyebarkan berita itu yang benar disebarkan, yang salah juga disebarkan, sehingga terjadi apa yang dinamakan istilah hoax. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengumpulkan berita-berita itu untuk melawan hoax, itu boleh. Ya, karena hak dia untuk mendapatkan pembelaan terhadap berita-berita yang tidak benar. Kemudian saudara-saudara, saat ini di Indonesia ini disibukkan dengan berita-berita ya berita pembunuhan ya terhadap ini dan itu. Ini menjadi sebuah cerita berseri itu. Trennya ngarahkan drama Korea. Ya. Kadang-kadang mau tidur pun kita nyetel itu gitu. Ya. Kadang-kadang setelah tidur pun langsung dilihat beritanya apa hari ini. Udah masuk penjara belum ya gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kaidah kita? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni, termasuk baiknya agama seorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi diri dia. Sekarang begini, apa ada gunanya kita mengikuti kabarnya yang lagi tren saat ini? Ya kan? Ada gunanya tidak? Kalau tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, wala keluarga kita, wala dia juga pernah saudara bagi kita juga, bukan mantu kita tidak. Atau mungkin mantunya bapak-bapak, ibu-ibu. Kan tidak ada urusannya. Kalau tidak ada urusannya, tinggalkanlah. Kembali kepada hal-hal yang menguntungkan diri kita. Ya. Karena ini konsep kita dalam beragama gitu. Buat apa kita memenuhi pikiran kita ini dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kita sehari-hari? Ini Allah berikan kapasitas otak ini terbatas, saudara-saudara. Kalau kebanyakan jeplak. Allah memberikan batas macam-macam. Buktinya apa? Buktinya di sana ada yang mampu ketika memikirkan urusan-urusan kita. Dan kita pun tidak mampu memikirkan urusan-urusannya. Maka jaga otak kita ini, berpikir terhadap apa yang kita mampu untuk berpikir, jangan melebihinya. Kata pepatah orang Arab mengatakan, jalanlah sesuai dengan langkahmu, dan jalan dibuat-buat. Kalau langkahmu setengah meter, ya jalanlah setengah meter. Kalau seandainya langkah kamu cuma 40 cm ya, bukan 50 cm, jalannya 40 cm. Ya 40 cm, 40 cm. Jangan 50 cm. Ketika 50 cm, itu akan terjadi kerusakan pada sistem tubuh kita. Betul atau tidak? Karena tubuh kita ini terbiasa jalannya 40 cm. Nah, disitulah otak mengatur tubuh kita berjalan 40 cm. Lebih daripada itu, besok panggil tukang pijat. Ya kan? Besok panggil tukang pijat. Kenapa? Tukang pijatnya ngomong, jangan terlalu ini kenceng otot-ototnya, ini anu semua. Seperti begitu pula otak. Otak kita ini ada batasannya. Otak kita ini selama ini dipakai untuk mikirin apa? Mikirin hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Gunakan itu saja. Ya kan?
Dan yang paling bagus adalah menggunakan otak kita ini untuk memahami agama Allah. Ya, otak kita akan teristart kembali, normal kembali dari yang tadinya tidak normal. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat al-anah, al-hilm wal rifq dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul jannah insyaallah, dan saling bertemu di surga nanti insyaallah, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.